warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi PABP bab 8 mengenai etika dalam berorganisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rio Rafiq Putra Sangkika, absen 31. Nama saya Dimas Kusuma Maningtyas, absen 22. Nama saya Ratna Wulandari, absen 26. Nama saya Sabita Uliawaida, absen 35. Nama saya Zazkia Zafar Tekasai, absen 36. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etos kerja. Umat Islam diwajibkan bekerja keras karena kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. Berbicara tentang bekerja keras tidak hanya tentang usaha untuk mencapai keinginan atau cita-cita. Dalam ajaran Islam, manusia wajib beriman pada ketentuan takdir. Namun di sisi lain, percaya bahwa takdir atau nasib seseorang bisa diubah dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri. Dengan bekerja keras dan terus berusaha, insya Allah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan Allah mengajarkan manusia untuk bekerja keras karena apa yang kita usahakan itulah yang akan kita dapatkan. Hal ini tertulis dalam Quran Surah An-Najm yang memiliki arti dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu, kita harus yakin semakin kita bekerja keras, semakin maksimal pula hasil yang didapatkan. Kemudian adalah pengertian dari etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Berdasarkan pengertian etos kerja di KBBI, etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja keras adalah pandangan, keyakinan, dan dedikasi seseorang yang menekankan pentingnya usaha maksimal, ketekunan, dan tanggung jawab dalam bekerja untuk mencapai hasil yang terbaik. Ini juga mencakup motivasi internal untuk disiplin, jujur, serta konsisten. Etos kerja keras mencerminkan kualitas diri seseorang, meningkatkan produktivitas, serta membangun reputasi profesional. Telah dikatakan sebelumnya bahwa Islam itu sangat menganjurkan atau mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Nah, bekerja keras sendiri merupakan suatu sikap yang harus dibiasakan sejak kita masih kecil dan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberikan teladan kepada kita dengan bersungguh-sungguh dalam berdakwah dan menjalani kehidupan. Islam memerintahkan kepada kita untuk tekun, rajin, tidak malas, dan tidak bergantung kepada orang lain. Seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang dimana Allah itu memerintahkan kita sebagai manusia untuk bekerja keras, karena setiap amal yang baik itu akan dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan umat-umat yang beriman. Setiap perbuatan itu pasti dipertanggungjawabkan. Artinya, kita itu kerja bukan cuma untuk menunggu hasil, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, seperti dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa makanan yang terbaik adalah makanan hasil kerja keras kita sendiri. Artinya, di sini tuh Islam sangat menghargai yang namanya kerja keras. Tanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mencontohkan Nabi Daud alaihissalam yang makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Hal ini menegaskan bahwa dengan usaha sendiri itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Jadi, mencari nafkah dengan cara yang halal dan uang sendiri itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sendiri mencari nafkah itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Bahkan nilainya itu setara dengan berjihad di jalan Allah jika diniatkan dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang lelah bekerja itu dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 itu mengajarkan agar manusia itu mengejar atau mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian dunia.
Artinya, kerja keras itu harus dilakukan dengan niat dan tak sebuah tanggung jawab, serta tidak membuat kerusakan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hikmah bekerja keras. Banyak hikmah dan manfaat dalam bekerja keras, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun hikmah bekerja keras, diantaranya adalah: yang pertama, mencapai tujuan dan cita-cita. Seseorang yang belajar dengan tekun akan disiplin akan lebih mudah meraih prestasi. Misalnya, lulus dengan nilai tinggi atau diterima di sekolah atau universitas impian. Yang kedua, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Kerja keras membuat seseorang terbiasa mengatur waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Dengan terus berusaha dan berlatih, kemampuan akan berkembang. Contohnya, siswa yang rajin berlatih matematika akan semakin mahir mengerjakan soal. Yang keempat, membentuk pribadi yang pantang menyerah. Kerja keras melatih mental agar tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan ataupun kesulitan. Yang kelima, mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari orang lain. Orang yang dikenal rajin dan bersungguh-sungguh biasanya lebih dipercaya oleh guru, atasan maupun teman. Intinya, kerja keras tidak hanya menghasilkan keberhasilan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan tangguh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi. Inovasi merupakan pembaruan atau perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Inovasi sangat penting agar organisasi mampu bertahan dalam lingkungan yang kompleks, dinamis, dan penuh persaingan, serta dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanpa inovasi, organisasi akan sulit berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan. Dalam pelaksanaannya, inovasi sering menghadapi berbagai hambatan, sehingga diperlukan pemahaman yang baik tentang proses inovasi agar tidak menimbulkan kegoncangan dalam organisasi. Keberhasilan inovasi juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan organisasi dan pembagian yang tegas, sehingga setiap anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepekaan organisasi. Kepekaan organisasi terhadap inovasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk peka, tanggap, dan cepat merespon perubahan, baik perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, maupun tantangan zaman. Yang dimana artinya, organisasi tidak kaku atau jalan di tempat, tetapi selalu membaca situasi dan siap berbenah. Organisasi yang peka terhadap inovasi akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyadari adanya perubahan. Contoh di bidang pendidikan Islam yaitu penggunaan media pembelajaran digital dalam pelajaran PAI. Yang kedua, mau menerima gagasan baru, tidak menolak ide, dan terbuka terhadap kritik dan saran. Yang ketiga, cepat beradaptasi. Misalnya mengganti metode ceramah terus-menerus dengan diskusi atau proyek. Yang keempat, mendorong budaya kreatif. Anggota organisasi diberi ruang untuk berinovasi agar tidak takut salah selama tujuannya baik. Berikutnya ada keputusan inovasi. Keputusan inovasi dalam organisasi adalah proses menentukan apakah suatu gagasan atau pembaruan layak diterapkan atau tidak, serta bagaimana cara menerapkannya. Berikut adalah tahapan pengambilan keputusan inovasi. Yang pertama, identifikasi masalah, seperti apa yang perlu diperbaiki dan apa yang kurang efektif. Yang kedua, pengumpulan informasi, seperti mencari data, masukan, dan referensi, lalu mempertimbangkan manfaat dan risiko. Yang ketiga, ada musyawarah. Dalam Islam, keputusan penting sebaiknya melalui musyawarah atau syuro, agar keputusan tersebut adil dan tidak sepihak. Yang keempat, penentuan keputusan. Apakah inovasi diterapkan, ditunda, atau ditolak. Berikut adalah prinsip keputusan inovasi dalam Islam. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, tidak menimbulkan mudarat. Dan yang keempat, dilakukan dengan tanggung jawab.
Nah, oke teman-teman, untuk yang selanjutnya di sini adalah ciri-ciri inovasi dalam organisasi. Terdapat 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama kekhasan atau khusus. Jadi ini maksudnya dalam suatu organisasi itu mereka itu memiliki suatu pembeda, teman-teman. Jadi antara baik itu ide ataupun program ataupun tatanan atau sistem di dalam organisasi itu ada yang jadi ciri khasnya mereka sendiri yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Terus kemudian untuk yang kedua adalah ciri atau unsur itu bersifat orisinalitas dan juga kebaruan. Ini maksudnya itu baik berupa ide maupun karya dari suatu organisasi tersebut itu memiliki ciri khasnya. Yang pertama itu pasti baru karena mereka start organisasi, berarti fresh, idenya ada yang baru dan juga itu asli, bener-bener karya dari mereka. Nah, untuk yang asli ini artinya adalah originalitas. Jadi benar-benar original, itu karya atau ide dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah program yang terencana dan matang. Ini artinya dalam suatu organisasi itu mereka menjalankan suatu programnya itu dari yang mereka tujukan itu tidak tergesa-gesa, teman-teman. Mereka itu punya rencana yang matang, punya plan untuk kedepannya itu harus bagaimana, dan juga termasuk strategi yang sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga mereka itu bekerja pelan-pelan namun yakin satu seluruh organisasi itu mantap dengan apa yang dijalankannya, dan jadinya untuk hasilnya pun maksimal karena sudah tadi ya sesuai dengan strategi yang mereka jalankan, dan menjalankan strateginya itu tidak tergesa-gesa sehingga penuh kemaksimalan. Kemudian untuk ciri yang terakhir yaitu memiliki arah, tujuan, dan strategi. Ini berarti dalam suatu organisasi itu kalau mereka sudah memiliki ide, memiliki program, itu kira-kira ya untuk kedepannya ide atau program ini akan dibuat seperti apa. Nanti tujuannya kita melaksanakan ide ini, kita melaksanakan ini dan itu kedepannya memang untuk apa, ada tujuannya. Nah, dalam organisasi itu semua sudah di awal ditentukan. Jadi dalam melaksanakan program dengan strategi itu kita tahu tujuan kita mau kemana, sehingga kita semua dalam organisasi itu bisa fokus untuk menjalankan program tersebut demi tujuan yang memang sudah ditentukan dari awal. Terus kemudian teman-teman, yang selanjutnya itu adalah sifat perubahan dalam berinovasi. Itu ada 2. Yang pertama yaitu penghapusan atau elimination. Itu memiliki arti bahwa upaya penghapusan pada mata pelajaran halus tertentu. Itu misalnya menghapus tentang pelajaran menulis yang halus seperti itu. Terus kemudian ada juga menghapus tentang peraturan atau kebiasaan harus senantiasa berpakaiannya itu yang seragam. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu reinforcement atau penguatan, yaitu peningkatan kemampuan tenaga dan fasilitas. Jadi SDA, SDM itu juga tenaga kerjanya, fasilitasnya harus keduanya mendukung agar proses suatu organisasi itu dalam mencapai tujuannya bisa tercapai. Next. Nah, yang selanjutnya ini adalah etika berorganisasi. Di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi etis, berarti itu kita dalam suatu organisasi memiliki hubungan kaitan dan juga komunikasinya itu yang bagus, etis, tidak saling menjelekkan, tidak saling berkata yang buruk di belakang teman-temannya, saling suportif dan bagus untuk satu sama lain. Terus kemudian menjaga informasi. Jadi jika semisal organisasi kita itu punya plan yang dimana untuk yang ini khusus untuk organisasi itu sendiri, tidak untuk dibagi-bagikan terlebih dahulu, maka baiknya kita itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga informasi tersebut, tidak disebarluaskan terlebih dahulu sebelum tujuan tersebut memang tercapai. Terus kemudian ada profesionalisme, bisa membedakan antara mana yang kepentingan harus didahulukan, yang penting tentang organisasi tersebut, ada juga yang kepentingan pribadi. Memang kalau kepentingan pribadinya darurat itu tidak apa-apa, tapi mungkin jika kepentingan
pribadinya itu adalah jam bermain atau jam untuk rebahan, sedangkan organisasinya itu sedang ada kepentingan yang harus segera diselesaikan ya, agar tetap sejalan dengan strateginya. Nah, itu kita harus bisa membedakan mana yang harus didahulukan. Dimana juga kita sudah belajar dari dulu bahwa untuk mementingkan kepentingan kelompok itu penting, harus didahulukan. Terus kemudian ada menjunjung tinggi sikap integritas dan juga tanggung jawab. Kita masuk dalam suatu organisasi itu berarti kita sudah dipercaya teman-teman untuk menjadi bagian yang bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Kita sudah diberikan bagian-bagian tugasnya masing-masing. Nah, itu tinggal bagaimana cara kita mengerjakannya. Kita harus tanggung jawab karena kita sudah sepakat, kita juga keinginan sendiri untuk masuk dalam organisasi itu. Jadinya ya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih dan apa yang sudah kita sepakati. Terus kemudian yang terakhir adalah sikap kooperatif dan inovatif. Jadi dalam organisasi itu selain kita menjalankan suatu tugas, alangkah baiknya juga kita kooperatif dan inovatif. Kita berperan aktif dalam organisasi tersebut. Kita memberikan ide yang fresh itu, jadi yang membuat orisinalitas dan juga kebaruan dari ide atau program organisasi tersebut. Dan kita terakhir juga harus kooperatif dengan teman-teman kita dalam organisasi. Kita harus saling membantu, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, karena kan organisasi berarti perkumpulan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita bekerjanya bersama-sama. Nah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're